Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan membahas tentang persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus. Oke ya. Tapi sebelum itu adik-adik jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di share ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan pembahasan soal-soal berikutnya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, baik adik-adik, sebelum membahas jauh tentang persamaan garis lurus, adik-adik harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan persamaan garis lurus ya. Jadi persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan garis ya, suatu persamaan garis pada koordinat Y dan X, pada koordinat X dan Y ya, X dan Y yang terletak pada sebuah garis, yang terletak pada sebuah garis ya, pada sebuah garis. Lalu bentuk umum dari persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus, bentuk umumnya adalah seperti ini. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C ya, dimana M ini adalah gradien ya, C ini adalah konsonannya ya. Baik, seperti itu adik-adik yang dimaksud dengan persamaan garis lurus ya. Dan untuk pertama-tama ya, kita akan coba membahas tentang gradiennya dulu ya. Gradien seperti itu. Oke. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Nah, ya, kita sekarang membahas tentang gradien dulu ya. Gradien ya. Apa sih yang dimaksud dengan gradien ya? Ini adik-adik juga harus tahu ya. Gradien itu adalah nilai yang dihasilkan dari ordinat ya, dari perbandingan ordinat dan absis ya, yang menyatakan kemiringan suatu garis, yang menyatakan kemiringan suatu garis ya. Jadi adapun rumus dari gradien ya, gradien itu dilambangkan dengan M ya, dilambangkan dengan M kecil ya. Adapun untuk rumusnya, gradien itu adalah Y per X ya. Nanti seperti apa ya, biar lebih mudah nanti pembahasannya akan coba menggunakan soal ya, agar lebih paham ya. Oke, kita coba lewat pembahasan soal ya. Nah, misalkan kakak ada contoh soal ya. Contoh soal ya, misalkan yang pertama kita akan membaca gradien dari sebuah gambar ya. Nah, misalkan kita ada gambar seperti ini ya. Ini Y, ini X ya. Misalkan di sini min 4 ya. Di sini misalkan 6 ya. Dan garisnya itu misalkan seperti ini ya. Nah, garisnya itu melalui titik min 4,6 ya. Untuk menentukan ini ya, adik-adik harus tahu dulu tadi rumus gradien itu sama dengan M sama dengan Y per X ya. Nah, jadi karena di sini miringnya ke kanan ya, adik-adik harus tahu dulu konsepnya ya. Kalau garisnya itu miring ke kanan ya, maka dia gradiennya harus positif ya. Kalau miring ke kiri ya, itu gradiennya harus
negatif ya. Nah, di sini untuk Y-nya itu kan 6 ya. Berarti taruh di sini 6, dan untuk X-nya itu adalah min 4 ya, min 4 ya. Nah, di sini perhatikan adik-adik, karena di sini miringnya miring ke kanan, gradiennya harus positif ya, berarti 6/4 ya. Atau kalau mau dikecilkan menjadi 3/2 ya, atau 1/2 ya. Ini gradiennya seperti itu. Lalu misalkan ada lagi gambar seperti ini ya. Misalkan ini kita bikin yang lurus ya. Seperti ini, lalu gradiennya misalkan miring ya. Ini misalkan 2, di sini 3 ya. Nah, tentukan gradiennya ya. Gradien itu adalah Y per X kan ya. Di sini Y, di sini X ya. Di sini Y-nya sama dengan 3 ya, berarti 3. Nah, lalu di bawahnya X-nya itu adalah 2 ya. Tapi ingat adik-adik, karena garisnya itu miring ke kiri, maka kita kasih min 3/2 ya. Atau kalau pokoknya kalau miring ke kiri dia dikasih min ya, meskipun di sini angkanya positif ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi intinya kalau miring ke kanan gradiennya positif ya. Kalau miring ke kiri gradiennya negatif ya. Ya, kita coba contoh lain ya. Nah, misalkan ada soal ya, menentukan gradien dari bentuknya itu dari sebuah kotak-kotak ya, atau garis kotak-kotak seperti ini. Konsepnya sama seperti tadi membaca gambar ya. Hanya saja di sini tidak ada angkanya ya. Tapi dia ditandai dengan kotak-kotak ya. Tapi konsepnya sama, kalau dia gradien yang miring ke kanan berarti positif, kalau miring ke kiri berarti negatif. Nah, coba kita bahas yang ini ya. Berarti gradien itu sama dengan Y per X ya. Ini miring ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau ke kanan udah pasti dia gradiennya positif ya. Dan untuk mencari Y-nya ya, kita bisa hitung dari sini ke bawah ya. 1, 2, 3 ya. Berarti Y-nya adalah 3 ya. Lalu X nya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. Berarti X nya adalah 4. Jadi gradiennya adalah 3/4. Seperti itu adik-adik. Mudah ya. Coba kita soal yang lain ya. Nah, lalu berikutnya ada soal seperti ini ya. Perhatikan pada gambar. Ini menentukan gradiennya seperti apa ya. Berarti di sini M sama dengan Y per X. Kita cari Y-nya dulu ya. Y-nya caranya kita hitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti Y-nya 5 ya. Lalu X-nya kita hitung ke sini 1, 2. Berarti 2. Dan ingat ya, karena ini miringnya ke kiri, maka kita kasih min ya. Jadi caranya seperti itu saja adik-adik. Mudah ya. Oke, yuk kita cari lagi tipe soal yang lain ya. Tadi sudah ya untuk dalam bentuk gambar, terus ini dalam bentuk kotak koordinat, berikutnya dalam persamaan garis ya. Coba ya. Lalu yang kedua kita akan coba cari gradien ya, menentukan gradien pada persamaan garis ya. Pada garis Y sama dengan MX plus C ya. Nah, misalkan contoh soal ya, kakak punya persamaan garis, misalkan garisnya itu misalkan 6 min 3Y sama dengan 4X ya. Nah, langkah yang harus pertama kali dilakukan adik-adik adalah membuat atau mengubah dalam bentuk umum ya. Berarti di sini 3Y sama dengan 4X min 6 ya, karena 6-nya loncat sama dengan ya adik-adik. Nah, setelah itu ya kita bagi antara X dan C-nya ini ya, konsonannya ini dengan angka yang di Y ini. Berarti Y-nya hilang ya.
min 3 nya hilang, langsung dibagi ke sini. 4x min 3 min 6 dibagi 3 juga ya. Berarti y nya sama dengan 4 min 3 ya, x dikurangi 2 ya. Berarti gradiennya yang ini ya. Jadi gradiennya adalah min 4 per 3. Mudah ya adik-adik ya. Ini kalau menentukan gradien dalam bentuk y sama dengan mx plus c ya. Oke, kita cari yang lain ya. Lalu yang ketiga ya, kita akan coba cari gradien pada garis gradien ya. Pada garis y sama dengan mx ya. Ini nggak ada konsonannya ya, nggak ada c nya ya, hanya y sama dengan mx. Maka contohnya misalkan kakak punya angka 3x min 5y ya sama dengan 0. Maka kita harus rubah dulu ke dalam bentuk ini ya. Berarti kita rubah min 5y sama dengan, nah 3 nya ini kan pindah sama dengan ya, loncat sama dengan, berarti kita kasih min, berarti min 3x ya. Nah setelah itu berarti y nya sama dengan min 3 per min 5x ya. Atau di sini kita, ini kan positif negatif ya, jadi positif, berarti 3 per 5x ya. Jadi gradiennya mana? Gradiennya ini ya. Jadi gradiennya sama dengan 3 per 5 ya. Seperti itu adik-adik untuk mencari gradien pada garis y sama dengan mx. Mudah ya. Yuk kita cari lagi soal gradien ya dalam bentuk lain ya. Lalu yang keempat ya. Yang keempat kita akan coba mencari gradien dalam bentuk pada garis ya. Pada garis misalkan garis ini ya, ax plus by ditambah c ya sama dengan 0. Nah kalau kita akan mencari gradien pada persamaan garis ini ya, maka yang harus kita lakukan adalah contohnya, misalkan kakak langsung saja dalam bentuk contoh ya. Misalkan ada persamaan garis, misalkan 3x plus y sama dengan ditambah dulu ya, ditambah 5 sama dengan 0 ya. Maka yang harus dilakukan oleh adik-adik ya, ketika ada persamaan garis seperti ini ya, menentukan gradiennya, kita ubah dulu dalam bentuk y sama dengan mx plus c ya. Harus kita rubah dalam bentuk umum. Berarti di sini kita rubah ya. Berarti y sama dengan 3x nya loncat sama dengan, berarti jadi min 3x ya. Terus plus 5 nya juga loncat sama dengan, menjadi min 5 ya. Nah setelah itu baru kelihatan gradiennya. Mana gradiennya? Ini ya, langsung kelihatan karena gradien itu kan m ya. Ini bentuknya sudah sama, jadi gradiennya sama dengan min 3 ya. Mudah sekali kak. Iya, hanya seperti itu ya. Oke, kita coba soal yang lain ya. Lalu berikutnya yang kelima ya, kita akan mencoba mencari gradien ya pada dua titik koordinat ya, dua titik koordinat ya. Misalkan koordinatnya itu adalah koordinat P dan Q ya. Misalkan koordinat P itu dah x1, y1 ya. Lalu koordinat Q nya itu misalkan x2, y2 ya. Seperti apa cara mencarinya ya, kita langsung saja buat contoh soalnya ya. Misalkan ada soal seperti ini ya, carilah gradien ya, gradien pada titik ya, pada titik misalkan berapa ya, pada titik 2,3 dan misalkan pada titik 3,5 ya. Nah caranya seperti apa untuk menentukan gradien pada dua titik seperti ini ya? Kita dapat menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Berarti M nya sama dengan Y2 nya mana? Nah ini kan kita tandai dulu biar tidak bingung.
Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 ya. Berarti Y2 nya mana? 5. Berarti 5 dikurangi Y1 berapa? 3. Kurangi 3 per X2 berapa? 3 ya. Dikurangi X1 berapa? 2 ya. Berarti sama dengan 5 dikurangi 3 adalah 2. 3 dikurangi 2 adalah 1. Berarti gradiennya sama dengan 2 ya. Seperti itu adik-adik. Mudah ya. Oke. Nah, berikutnya kakak punya soal nih. Carilah gradien pada persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan 6,9 ya. Silahkan yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Baik, mungkin itu saja dulu video untuk gradien pada kali ini ya. Mohon maaf jika kakak ada kekeliruan atau pengucapan yang salah pada saat menjelaskan, karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi yang belajar menjadi cerdas karena Allah.